Aku akan memandumu dalam tur virtual mengitari Titanic. Sebelum kapal itu kecelakaan pastinya, mari kita lihat bersama-sama semewah apa kapal ini dahulu. Pertama, tentu saja, lihat saja ukurannya. Titanic adalah salah satu kapal laut terbesar di masanya dan hanya bisa disaingi oleh kedua saudarinya, Olympic dan Britannic. Bahkan menurut standar masa kini, Titanic masih terbilang mengesankan. Tapi, mari jangan berlama-lama di luar dan lanjutkan perjalanan kita. Kita naik ke dek B, tempat sebagian besar penumpang kelas 1 memasuki kapal. Ini adalah dek tertinggi kedua. Jalur lorongnya berada di sisi kiri, tapi pintu masuknya saling berseberangan di kedua sisi. Kita berada di lobi dengan 3 pintu. Pintu yang di kanan membawa kita ke promenade pribadi atau area berjalan kaki pribadi, tempat para penumpang VIP menikmati pemandangan laut di atas nyamannya kursi santai, hanya untuk mereka sendiri. Dan 2 pintu di depan mengarah ke Grand Staircase atau tangga megah. Pemandangan ini pasti membuat orang kagum, dan tidak mengherankan, tangga ini adalah bentuk kebanggaan dan keagungan Titanic. Tangga indah ini terbuat dari kayu ek dan besi tempa, dihiasi dengan pola rumit yang semuanya dibuat menggunakan tangan. Bagian tengahnya sangat memukau, ukiran kayu dari tangan yang mahir dengan jam di dalamnya, dan di atas ada kubah kaca indah yang bertujuan untuk menciptakan ilusi cahaya matahari. Tangga ini mengarah ke dek lain, tapi kalau tidak ingin berjalan, kamu bisa berputar sedikit ke 3 lift. Lift ini bisa membawamu ke dek A sampai E yang disediakan untuk penumpang kelas 1 dan 2. Sementara penumpang kelas 3 bisa menikmati waktu mereka di sebagian besar dek F dan sebagian dek G. Keempat pintu di sudut-sudut aula tangga mengarah ke kabin penumpang. Anehnya, koridor di sini lumayan sempit, sehingga orang-orang harus terpaksa berdesakan jika bertemu satu sama lain saat masuk atau keluar dari kamar. Hanya 2 orang yang bisa lewat bersamaan di sana. Mari berbelok ke kanan dari pintu masuk dan berjalan menyusuri salah satu koridor. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu. Pertama-tama di sebelah kanan terdapat pintu masuk ke suite besar yang terdiri dari 3 kabin terhubung. Disinilah Joseph Bruce Ismay yang terkenal menginap. Dia adalah ketua White Star Line yang memiliki Titanic. B52 adalah ruang duduk tempat dia menerima tamu dan membahas urusan bisnis. Sementara B54 dan B56 adalah 2 kamar tidur dengan kamar mandi di antaranya. Lebih jauh lagi di koridor kiri dan kanan, ada beberapa penumpang terhormat lain, termasuk Benjamin Guggenheim di B82. Kamu mungkin mengingat dia dari film tahun 1997. Dan saat kita sampai di ujung lorong, lihatlah ke kirimu. Merasa pernah lihat? Yap, Titanic bukan hanya memiliki 1, melainkan 2 Grand Staircase, 1 di depan yang kita lihat tadi, dan 1 lagi di buritan. Nah, di sebelah kiri kita ada ruang penerima tamu tempat para penumpang bisa menunggu dengan nyaman sebelum pintu restoran dibuka. Dan di belakang pintu ini terdapat Cafe Parisien atau Cafe Paris. Berhiaskan tanaman merambat hidup dan memiliki jendela besar, kafe ini dirancang bagi penumpang kelas 1 dan 2 untuk minum-minum cantik sambil menikmati pemandangan yang indah. Ini adalah salah satu dari banyak inovasi di kapal laut mewah ini. Tepat di sebelah kafe terdapat restoran tempat para penumpang kaya makan. Total kursinya ada 138 dan penumpang bisa memesan kursi-kursi ini sebelum datang. Menu kafe ini digantung tepat sebelum pintu masuk dan para tamu juga disediakan gantungan jaket dan topi agar tamu bisa meninggalkan pakaian luarnya di luar ruang makan utama. Tiap meja di sini didekorasi dengan vas bunga hidup dan para pelayan selalu siap melayani ketika para tamu datang.
Di sisi lain restoran, ada pintu masuk untuk penumpang kelas 2. Di sana, kamu bisa ke bar kelas 2, kamar kecil, dan ruang rokok luas, serta ke promenade besar. Namun, jangan jauh-jauh dari pintu masuk. Dari sini, kita akan naik satu dek ke atas ke dek A yang diperuntukkan khusus bagi penumpang kelas 1. Dek ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Tempat kita saat ini adalah veranda cafe dan palm court atau kafe beranda dan ruang palem. Akomodasi serupa dibuat di kedua kapal saudari Titanic, tapi tidak seperti di sana yang di Titanic memiliki atap yang melindungi tamu dari dunia luar sehingga mereka bisa bersantai dan menikmati minuman di bawah cuaca apapun. Tanaman pot hidup berdiri di mana-mana, menciptakan suasana yang damai dan elegan. Di belakang pintu geser ganda, terdapat dek promenade kelas 1, yang terbesar di seluruh kapal. Begitu luasnya promenade ini dapat dengan mudah menampung 10 orang yang berjalan sejajar. Promenade ini melingkari seluruh dek A, dan ruang-ruang kecil di sini digunakan untuk menyimpan kursi dek yang bisa disewa dan diduduki penumpang. Dengan menyusuri dek menuju bagian depan kapal, kita menemukan ruang rokok kelas 1, sebuah aula luas tempat mengobrol dan bersantai. Lebih jauh ke depan, tentu saja kita bertemu Grand Staircase lagi. Ayo kita ke sana. Omong-omong, di sebelah kanan tangga kamu bisa melihat pintu masuk kabin. Di sini Francis Brown menginap. Berkat dia, kita bisa melihat banyak foto Titanic dan penumpangnya sebelum kecelakaan terjadi. Dia tinggal di Queenstown, Irlandia, dan kemudian menjual fotonya ke koran-koran di seluruh dunia. Akhirnya, makin dekat ke haluan kapal, ada ruang yang ditata sesuai gaya Versailles di Prancis yang terhubung dengan ruang baca tulis di ujung satunya. Ruang duduk ini adalah tempat yang menakjubkan karena para penumpang terkaya menghabiskan waktu mereka untuk mengobrol atau merenung di sini. Mari kita susuri lagi koridor ini ke Grand Stairway dan turun 2 dek. Ada hal yang menarik juga di sana. Disinilah di dek C. Agar tak perlu membuang beberapa menit berjalan, mari kita lewati seluruh bagian tengah kapal dan langsung melompat ke Grand Stairway kedua. Di sebelah kanan terdapat tempat cukur kelas 1. Sang tukang cukur Augustus Wakeman berada di kapal saat bencana terjadi, tapi untungnya berhasil selamat. Di sebelah kiri terdapat ruang pelayan wanita dan laki-laki, yaitu tempat makan para pelayan penumpang kelas 1. Berbeda dengan fasilitas penumpang, tempat ini sangat sederhana dengan meja panjang yang bisa menampung hingga 8 orang dan tidak ada dekorasi apapun. Hey, supaya kita bisa melihat seluruh isi kapal, mari kita melompat lagi. 1, 2, 3. Kita berhasil melompat ke dek D, hampir tepat di bawah tempat kita berdiri beberapa saat lalu. Ini adalah ruang makan kelas 1, area makan terbesar untuk penumpang kelas 1. Tempat ini menampung lebih dari 500 tamu yang duduk di meja bundar. Menurutku, fitur yang paling menonjol di sini adalah pilar-pilar dekoratif yang membagi aula menjadi 3 bagian dan jendela palsu yang menutup jendela dek yang menciptakan kesan megah. Ruang makan kelas 2 juga ada di dek D, tapi lebih dekat ke buritan. Ayo kita ke sana. Tempat ini hanya sedikit kurang mewah dibanding ruang kelas 1 dengan meja-meja panjang yang diletakkan lebih dekat satu sama lain. Tapi pilar-pilar dan furnitur mahoni serta langit-langit putih dan pencahayaan lembutnya membuat tempat ini tampak luas. Ruang ini bisa menampung semua penumpang kelas 2 sekaligus. Sekarang mari kita mundur sedikit dan membuat perbandingan singkat. Inilah bentuk ruang makan kelas 3. Terletak di tengah-tengah dek F, ini adalah aula yang tampak sangat sederhana, yang terbagi menjadi 4 bagian. Meja-meja panjang yang sederhana ini bisa menampung sampai 22 orang. Lampu di langit-langitnya hanya cukup untuk pencahayaan redup, gantungan mantel dipasang di sepanjang dinding cat putih, dan tidak ada upaya untuk mempercantik jendela deknya.
Namun dari sini, seperti penumpang kelas 3 dan kru, kita bisa naik ke tempat yang sangat aneh, Scotland Road atau Jalan Skotlandia. Ini adalah koridor panjang di sisi kiri Titanic dan memanjang melintasi seluruh panjang kapal di dek E, memberikan akses cepat ke banyak area di sana bagi penumpang kelas 3, terutama para kru kapal. Koridor ini dinamai seperti jalan utama di Liverpool, tempat banyak anggota kru kapal berasal. Saat kapal mulai tenggelam, Scotland Road adalah salah satu yang pertama tenggelam dan menjadi penyebab utama kenapa Titanic miring ke sebelah kiri. Akhirnya, tempat ini terbelah menjadi dua ketika Titanic patah. Selagi membicarakan area kru kapal, mari kita pergi ke ruang mesin di dek orlop. Lihatlah mesin perkasa Titanic ini. Dibanding ruangan lain, ruang mesin ini adalah yang terbesar di kapal, yang menampung 2 mesin, masing-masing setinggi 4 lantai. Ruang kettle di sini memberi uap ke mesin agar bergerak, dan porosnya bergerak sampai ke dek kapal paling atas. Mari kita pergi ke sana untuk melihat pemandangannya, oke? Daya tarik utama dek kapal, terlepas dari jembatannya, adalah gimnasium. Di sini, penumpang kelas 1 dan anak-anaknya bisa berolahraga dan bersenang-senang. Bagi kapal laut terbaik saat itu, ini merupakan inovasi yang paling mencolok. Di antara mesin olahraga yang paling populer, terdapat unta listrik. Kamu bisa duduk di atasnya dan mencoba bertahan di pelana sementara alat ini berjalan meniru gerakan unta. Selama masa-masa hidup terakhir Titanic, banyak penumpang berkumpul di gimnasium menunggu untuk naik ke sekoci. Nah, sekarang mari kita keluar ke promenade kelas 1 dan nikmatilah pemandangan laut yang luar biasa ini. Di sini indah kan? Aku merasa berat hati untuk kembali ke kenyataan saat ini. Tapi, sudahlah. Waktunya membuat video lain. Senang bisa memandu perjalananmu. Sampai jumpa lagi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.